Nah, teman-teman, terkadang dalam pekerjaan ini tak semulus yang kita pikirkan. Yang ini sudah saya bongkar lepas semua, sudah terlepas semua ya. Sementara yang ini susah, tidak bisa dilepas karena bautnya atau sulingnya yang ini ikut muter. Ya, dicoba begini ya, pelepasannya begini. Ini terus begini. Nah, ini ikut muter di sini. Nah, begini. Terus ini tidak lepas-lepas, cuman muter. Artinya, saya kasih penjelasan di sini dulu untuk pemula ya, atau teman-teman di rumah yang otak-atik sendiri, yang tidak dibawa ke bengkel. Kita otak-atik sendiri untuk pemasangan shock depan ini. Ini kan begini. Jelaskan dulu di sini. Lah, ini kan begini. Saya jelaskan ulang. Kamera barusan tidak fokus. Ini kan begini. Lah, ini baut di sini. Cara bukanya begini. Lah, begini cara bukanya. Terus ini berputar, cuman suling ini juga ikut berputar. Makanya baut tidak bisa terbuka, suling ini tidak bisa terlepas. Nah, begitu. Seperti ya, ini bautnya ditaruh kembali dulu. Seperti yang di sini, yang satunya. Nah, yang ini. Dicoba ini. Ya, kan? Ini memutar terus sini. Ini muter terus. Tidak tetap, tetapi tidak bisa terlepas karena suling yang di sini, yang seperti ininya ikut muter. Jadi yuk kita belajar bersama-sama. Ini dilepas terlebih dahulu. Caranya lepas sama, shock sama seperti biasa. Saya pakai tracker kayak gini. Lalu ini dikencengin ya. Ini dikencengin begini. Penguncinya. Terus apakah kalau begini bisa kamera menjangkau? Tidak bisa ya. Penguncinya ya dikunci. Lalu ini pakai kunci juga buat 12-an yang saya pakai. Begini dikencengin. Lalu ada pengencingnya di sini. Dicongkel pengencingnya, dicongkel pakai obeng min yang lancip. Set lah, ini pengencingnya. Dilepas, taruh pengencingnya di sini biar tidak hilang. Lalu ininya dilepas kembali. Nah, di sini dilepas kembali. Ya. Nah, begini. Kalau sudah terlepas, ini kok tidak bisa keluar ya? Kalau tidak bisa keluar di sini diberikan. Belum keluar. Ya, dicoba diketok-ketok dulu. Nah, sudah keluar. Pas ini, lah ini tutupnya. Ditaruh juga di sana. Lalu lepas kembali trackernya. Ya. Nah, ini sudah lepas, taruh di sini. Angkat spare, lalu nah. Wah, habis olinya ini. Tidak ada olinya sama sekali ini. Kan yang memutar ini, kamera saya fokuskan kembali. Begini caranya. Sudah terlepas, airnya sudah dilepas. Lalu saya pakai alat begini. Biasanya sih bisa. Saya jelaskan dulu. Pakai contoh yang ini. Pakai contoh yang suling yang satunya. Alat saya begini. Nah, ini yang pakai beling-bingan kayak gini. Apakah kamera bisa melihat? Ya, oke. Beling-bingan kayak gini. Nah, ini dari as. Artinya ini harus masuk begini, menekan sehingga ini nantinya tidak berputar, tidak ikut berputar begini. Ini ditekan, diketok. Bermasalah? Tidak bermasalah. Ini rusak? Tidak rusak. Ini diketok untuk menekan sedikit ya. Terus coba kita masukkan di sini. Nah, ini begini. Lalu diketok. Apakah ini bisa? Biasanya sih bisa. Lah,
Terus kalau sudah begini, ya pakai kuncian di sini penahannya. Lalu karena sudah diketok di sini, dicoba untuk diputar. Salah. Begini. Caranya di sini biar tidak ikut motor, kasih penahan ini. Ini di sini ditahan juga. Ya. Lalu dicoba untuk diputar di sini. Nah, biasanya ini saya sukses selalu. Ya, sudah terlepas. Baut ini sudah terlepas, berhasil. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kalau ini tidak dilepas maka repot kita. Ini dilepas. Set lah. Sudah terlepas. Ini mau ganti ini karena ini berat sama silnya. Ini bermanfaat alat begini. Lanjut untuk pelepasan seal, kasih lap yang agak kotor-kotor juga dulu ya, jangan bersih eman-eman lapnya ya. Pelepasannya dilepas dulu pengencing sealnya. Ada pengencingnya ya. Nah, ini pengencingnya. Pengencingnya ditaruh di sini juga. Lalu pelepasan sealnya. Caranya ini pakai alat congkel ban ini. Masukkan di sini. Lalu ini dimasukkan. Ganjal biar tidak berat atau luka. Nah, ya. Lalu dipukul, di sininya dipukul. Lah, ini sudah terlepas, gampang sekali terlepas. Terus kalau yang ini sudah kawan, tadi sudah saya. Lalu ini dibersihkan terlebih dahulu, lalu pasang seal baru. Ya, dibersihkan semuanya ya dulu ya. Untuk pembersihannya kita percepat ya. Lanjut, ini sudah saya bersihkan. Nah, sudah saya bersihkan semua ya, sudah bersih. Lalu pemasangan seal baru. Ya, original ya, pakai original ini. Oke. Dan di sini ada ring kayak begini buat dudukan di sini. Buat dudukan sealnya ada ring kayak begini. Dan ini pemasangannya yang rata di bawah. Ya, yang rata ini di bawah. Begini. Ini ada rata, ada agak cembung. Yang rata di bawah. Begini. Nah. Ya, oke. Lalu pasang seal. Dan ini tadi satu tidak ada pengencingnya. Karena tidak ada pengencingnya maka saya pakai lem. Saya pakai lem pinggirnya. Aman, nggak copot, masa copot. Orang membukanya saja susah. Ya, pakai lem. Tidak ada pengencingnya. Pengencingnya tidak tahu kemana dulu waktu ganti yang pertama ini. Tidak dipasang paling-paling ya, nggak apa, ataupun memang rusak, nggak tahu juga. Nah, ini jangan terbalik. Ini di bawah ini nantinya yang agak longgar. Nah, spasinya ini apanya, lorongnya ini, lerengnya ya, lerengnya ini agak luas, agak luas. Ini di dalam, yang lerengnya kecil ini di luar. Kayak gini, masukkan begini ya. Untuk pemula ya, saya jelaskan untuk pemula. Kalau yang senior dia sudah paham lah tentunya. Begini, saya pakai alat begini. Ini tracker magnet untuk grand, tapi tak pernah saya pakai. Hanya dipakai untuk pemasangan seal shock. Anggap saya beli tracker ini untuk pemasangan seal shock. Karena tracker grand saya banyak. Dipukul begini. Ya, sudahlah. Sudahlah, masuk pas begini.
Lalu yang satunya tadi ada pisau di sini, mana ya? Ya. Yang lerengnya lebar ini di dalam, yang lerengnya kecil itu di atas. Set. Pukul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17. Kenapa kok 17 pukulan? Karena adem sari diaduk 17 kali adukan. Adem sari diaduk 17 kali. Ini ada pengencingnya. Ini pengencingnya. Terserah lah, sama-sama dilem pengencingnya mau ditaruh di mana. Yang satunya tidak ada. Mau bikinin dari Anda, mau bikinin dari apalah, kawat, terserah bikin. Cuman menurut feeling saya sering juga tidak pakai ini, aman-aman saja asal dilem. Terus sesudah itu as yang baru, ini original. Original atau tidak ini ya? Ya, original. Wah, sip, mantap. Cara pasangnya, ini ada fair kecil di sini. Masukkan di sini fair kecilnya, lalu masukkan ke sini, lalu masukkan ke sini. Ya, nah begini. Terus terlebih dahulu pakai pelumas. Ya, pelumas di sini. Silnya kasih pelumas di sini ya. Dioles pelumas dulu. Ya pelumas lah, tak masuk yang tak pelumas. Lalu pemasangannya begini, set. Lah, setelah itu ya tidak bisa kan caranya. Fairnya dipasang untuk menekan sulingan yang di dalam. Begini. Nah, sambil ditekan, masukkan ini. Ya, sudah cukup. Kalau terasa kurang kencang, kasih lagi begini. Salah. Ya, begini. Ya sama lah. Sudah cukup. Lalu pasang semua dulu. Pemasangan ininya. Yang satunya pisau. Bagi pemiliknya ya, barangkali nanti mau nonton, pastinya mau nonton, bagi pemiliknya ya. Ini walaupun baru, ini nampaknya ada kejanggalan ya. Saya tidak punya sinter nih. Di flash apakah bisa ya? Nampaknya ini ada kejanggalan walaupun baru ya. Di sini. Apakah flash bisa ya? Ya. Mudah-mudahan ini bisa. Duh. Itu ada goresan dalam itu. Ada goresan. Itu ada goresan.
Iya, ada goresan di sini ya. Artinya ini kan begini. Namun sedikit, goresan ini sedikit. Jikalau nantinya bermasalah, kurang bagaimana, kurang enak ataupun terlalu loss, mungkin ini penyebabnya nantinya. Cuman ini saya raba-raba, udahlah dipasang aja ini. Ada goresan-goresan ini dikit. Ini bagi yang pemiliknya ya, bagi pemiliknya. Walaupun ganti baru ini, beginilah. Itu ada goresan lurus. Terus saya lihat dulu yang ini, yang satunya sudah kena oli nih ya. Lihat, ini tidak ada kawan, yang satunya tidak ada, mulus kinclong. Ini yang satunya tidak ada, diraba tidak terasa ada goresan nih. Kalau yang itu ada, tidak ada ini. Oke, lanjut kita pasang ya. Ada over di sini, dipasang begini, set. Udah. Terus masukkan di sini ya, masukkan fairnya jangan terbalik juga ya, itu ada atas bawahnya nanti. Yang rapat di bawah standarnya. Kalau kalian ingin merubah, coba aja yang rapat pindah ke atas. Yang ini lalu ditekan begini. Ya, pengencangannya pakai begini. Nah, di sini aja. Set. Cukup. Ini yang cakram ini. Ini yang ada cakramnya, yang ada goresannya, ini yang ada cakramnya. Set lah, begini yang mungkin ya. Ya, sudah selesai satu. Pasang ini sel debu. Ini pakai tang yang karet begini. Nah, jangan pakai yang dari besi. Sudah selesai. Lalu satunya segini ya, saya pakai begini. Memangnya tergantung selera, mau empuk, mau agak keras dikit, tergantung selera. Saya pakai begini. Yang sama, coba diturunkan terlebih dahulu. Ya. Cek. Oke, pas. Pas. Pasang selebu. Pakai tang yang ada karetnya. Jangan pakai besi. Ini cara saya. Entah ada cara yang lain,
Untuk senior-senior silakan di komen, dikoreksi ya. Kita sama-sama belajar kok. Sudah selesai. Begitu pemasangan ini yang bekasnya. Itu sudah selesai, tinggal pemasangan ke motornya besok ya. Dilanjut besok. Ini masih juga pemasangan yang lain, komstir juga. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.